bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa cukup. Ibu mau minta tolong kepada kalian, silahkan kalian tengok kanan dan tengok kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti hari ini siswa kelas 4 lengkap ya. Oke. Nah, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kemarin? Kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Iya, betul, mempelajari tentang air, sumber daya air. Iya, mempelajari tentang sumber daya air. Kegiatan apa yang selalu menggunakan sumber daya air? Ya? Iya, betul. Kegiatan rumah tangga itu banyak menggunakan air. Contohnya, kalau kita mencuci baju, mencuci piring, menyiram tanaman, mengepel dan lain sebagainya. Itu menggunakan air. Betul sekali, hebat ya. Dan air itu adalah termasuk apa, anak-anak? Termasuk apa? Sumber daya alam apa? Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai terus menerus, karena dia bisa memperbaharui diri. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan ya. Kita manusia setiap hari membutuhkan makanan, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, untuk selalu melangsungkan hidup, kita harus tetap makan. Nah, kalau kita setiap hari makan tumbuhan, itu kan otomatis tumbuhan itu akan apa, anak-anak? Akan selalu tumbuh, berkembang biak. Nah, maka dari itu tumbuhan itu juga sebagai contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena hanya membutuhkan waktu yang sebentar untuk tumbuh lagi. Selain tumbuhan, ada juga hewan, teman-teman. Iya, hewan. Iya, hewan itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena hewan itu mengalami perkembangbiakan ya. Seperti misalnya ayam itu akan selalu bertelur. Kalau ayam bertelur, menetas, kemudian tambah deh ayamnya, berarti semakin banyak ayam ya. Bisa dagingnya bisa kita konsumsi, telurnya juga bisa kita konsumsi. Nah, begitu. Itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, selain tumbuhan dan hewan, apalagi? Ada yang bisa jawab? Tony, iya apa? Matahari, betul sekali, hebat ya. Matahari itu adalah energi terbesar yang dimiliki oleh bumi. Iya, betul. Matahari adalah sumber energi terbesar. Begitu. Apa manfaat dari matahari ini, teman-teman? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah bagi kehidupan manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan, bagi alam semesta. Apa aja? Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita kembali ke kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Bu Guru tulis ya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah
dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Ya, ini ya. Seperti ini. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah, contohnya tadi adalah apa? Hewan, kemudian tumbuhan, air, serta matahari. Nah, sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya apa sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Itu sumber daya alam yang akan habis ya, jika digunakan secara terus-menerus. Dan untuk memperbaharuinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, waktunya adalah berjuta-juta tahun lamanya. Makanya disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo silahkan, Tony, Ani, silahkan. Iya, apa? Iya, betul sekali. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah minyak bumi. Apa anak-anak? Minyak bumi. Iya, minyak bumi itu minyak bumi itu contohnya bisa juga dengan bensin. Itu juga termasuk minyak bumi. Nah, selain minyak bumi itu ada juga gas. Ya, gas. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada dua macam. Yang pertama itu ada migas dan non migas. Migas itu adalah minyak bumi dan gas. Nah, sedangkan non migas itu yang selain minyak bumi dan gas. Itu contohnya apa? Contohnya itu bisa batu bara dan lain sebagainya. Itu contoh dari yang non migas. Kalau migas itu adalah minyak bumi seperti bensin, bahan bakar mobil, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi seperti itu ya. Kemudian bangsa Indonesia, bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat kaya. Nah, makanya di sini ada tumbuhan dan air, juga banyak juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang termasuk migas dan non migas seperti itu. Kemudian di sini Bu Guru akan menanyakan kepada kalian, coba apa manfaat matahari bagi kehidupan manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi alam. Nah, silakan kalian tulis dalam bentuk peta konsep ya, dalam bentuk peta konsep seperti ini nanti. Ini Bu Guru hapus ya. Jadi nanti kalian menulis manfaat matahari. Nah, matahari manfaatnya untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk manusia, kemudian untuk alam semesta. Ya, silahkan kalian mengerjakan ini secara berkelompok ya, berkelompok, 2 anak, 1 kelompok 2 anak ya. Silahkan kita berhitung sampai 10 ya. Nanti yang setelah 10 nanti kita ulangi lagi, yang mendapatkan angka yang sama berarti itu 1 kelompok. Ya, silahkan
Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Dikerjakan dikerjakan menggunakan dalam bentuk peta konsep ya, manfaat dari matahari untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan alam semesta. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, sip. Alhamdulillah, hebat semua. Coba kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Iya, semuanya sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas apa manfaat dari matahari. Silahkan kelompok 1 dijabarkan manfaat matahari bagi manusia. Ya, silahkan. Hebat sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Manfaatnya adalah bagi manusia itu adalah untuk menghidupi apa tadi? Yang kelompok 1 tadi? Manfaat matahari bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai sumber kita untuk minum ya, buat minum, mencuci pakaian, mencuci piring, mengepel, seperti itu. Jadi air itu perannya adalah sangat penting bagi manusia. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan, manfaat matahari bagi tumbuhan. Silakan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Manfaat matahari bagi tumbuhan itu adalah untuk membantu fotosintesis ya. Membantu fotosintesis yang berguna untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Karena tumbuhan itu jika melakukan fotosintesis itu sangat memerlukan apa? Cahaya matahari. Begitu. Dan manfaat bagi tumbuhan yang lainnya adalah sebagai nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Hebat. Sekarang kelompok 3. Manfaat matahari bagi hewan apa? Silakan. Iya, betul sekali. Sinar atau cahaya matahari itu fungsinya untuk apa? Menjaga temperatur tubuh agar tetap hangat dan stabil. Coba, kalau tidak ada matahari, bagaimana kita mencari kehangatan, teman-teman? Pasti kita selalu kedinginan, tidak bisa berjemur. Nah, hewan-hewan, ada beberapa hewan itu dia yang suka berjemur di bawah sinar matahari. Contohnya seperti ular, buaya, itu juga sering berjemur di bawah sinar matahari seperti itu, menjaga kehangatan dan menjaga temperatur tubuh agar stabil. Itu manfaat matahari untuk hewan. Sekarang kelompok 4 yang terakhir. Kelompok 4 yang terakhir adalah manfaat matahari bagi alam ya. Manfaat matahari bagi alam yaitu untuk menghidupi seluruh makhluk hidup ya. Menghidupi seluruh makhluk hidup. Jadi keseluruhan, bisa memberikan nutrisi bagi hewan, memberikan makanan bagi nutrisi terbaik bagi tumbuhan, memberikan andil yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, ya, jadi menghidupi seluruh alam seperti itu. Nah, jawabannya semuanya sudah betul ya, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang diskusinya kita ganti. Sekarang kita akan membahas tentang ini. Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu wawancara. Ya,
kalian nanti akan melakukan wawancara. Wawancara apa? Wawancara kepada seseorang, ya. Silahkan kalian gali informasi kepada seseorang, sumber daya alam apa yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, wawancara itu apa? Adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi kepada seseorang. Nah, seseorang itu disebut apa, anak-anak? Iya, betul. Disebut narasumber. Ya, disebut narasumber. Nah, narasumber ini adalah seseorang yang akan kita gali informasinya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa? Betul sekali, benar, sip, bagus, hebat. Ya, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyusun pertanyaan, ya, menyusun pertanyaan. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan nantinya. Contoh, siapakah nama Bapak Ibu? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Kemudian sumber daya alam apa yang terdapat di daerah Bapak atau Ibu? Seperti itu. Contoh dari pertanyaannya. Kemudian kalian juga harus mencatat jawabannya dari masing-masing narasumber, ya. Kalian harus mencatat jawabannya. Kalian bisa mempersiapkan kertas atau bisa juga menggunakan HP, teman-teman, ya. Menggunakan HP, nanti bisa kalian rekam, kemudian nanti kalian simpulkan dengan mendengarkan rekaman dari HP. Begitu, ya. Nah, bisa juga orang tua kalian, ya, bisa dijadikan narasumber seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini kita sudah membahas apa aja? Iya, betul sekali, membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian apalagi? Kita sudah belajar tentang kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara, ya, yang sudah menyusun pertanyaan dan nanti akan menuliskan hasil serta menyimpulkan seperti itu. Nah, oke, sudah cukup ya kegiatan pada siang hari ini. Kemudian untuk besok kita akan belajar tentang sumber daya alam alternatif, ya. Untuk besok silahkan siapkan atau kalian membaca materi-materi tentang sumber daya alternatif, ya. Sekian dari Ibu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.